Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Maret General Reading untuk 2023. Dan ini untuk zodiak Taurus. Taurus, kita lihat energinya. Energinya bisa terbalik, bisa um, energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan, entah kamu yang Taurus atau dianya yang Taurus. Okay, so kita lihat oracle-nya ya untuk kamu Taurus. Tarotnya di Maret 2023, dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Jadi kalau nggak pas ya udah jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Hey, so kita lihat oracle-nya ya. Untuk tarotnya untuk Taurus di Maret 2023, what is happening to you, energy. Okay. The King of Cups. Okay. Emosi perasaan kamu quite stabil, quite agak tenang sedikit, walaupun sebelumnya aku melihat ya ada energi yang agak terasa terbebani akan perasaan, akan masalah dalam hidup kamu, entah keuangan, percintaan, ya sih, ya energi seseorang yang masih belum terlalu dewasa sebenarnya, but ya that's okay, karena kita nggak bisa memaksa kedewasaan itu untuk hadir ya, karena kedewasaan itu ya bentuk dari kesadaran diri ya, self awareness. Kalau memang seseorang ini nggak menyadari itu dari diri dia sendiri, dia nggak akan bisa. Dan aku ngerasain kamu berurusan dengan orang yang dia cukup keras kepala, jadi dia ngerasa apa yang dilakukan, yang dia pikirkan itu yang terbaik bagi dia dan bagi kamu, entah dalam kerjaan, karir, ataupun di dalam percintaan. Kamu berurusan dengan orang yang seperti ini, Taurus ya. Aku melihat seseorang yang cukup keras dengan diri dia sendiri ya, dengan kehidupannya, dengan apapun yang terjadi ya. Tapi ya itu tadi, terkadang keraguan-raguan itu muncul ya, kadang ketidakpastian muncul pasti, karena energi Taurus itu membutuhkan sekali energi kepastian. Namun kamu selalu ibaratnya berurusan atau bersama dengan seseorang yang justru nggak stabil ya, seseorang yang ibaratnya dia emosinya nggak begitu bisa dihandle, perasaan dia nggak bisa dia kontrol di dekat kamu sih. Kamu orang yang cenderung stabil, kamu cenderung yang menuntut ketenangan, nggak terlalu banyak masalah ya. Kamu pengen sesuatu yang tenang-tenang aja, nggak banyak bermasalah gitu ya. Ibaratnya kamu pengen happy aja gitu ya, kalau ada masalah kamu kayak ninggalin gitu. So what's the use gitu ibaratnya kalau ada masalah atau gimana. Namun orang ini setelah dia ngerasa kalau kita ada masalah, kita nggak cocok, ya udah kita pisah, ada energi dia lari. Namun setelah dia lari, aku melihat ujung-ujungnya dia bakal balik lagi. Kenapa dia balik lagi ya? Karena setelah dia lari, dia pergi pun dia menyadari dia mau lari kemana ya. Apapun yang dia jalani, dia dapatkan dari halnya lari dari kamu ya, nggak menghasilkan apa-apa sih. Ibaratnya dia malah tetap merasakan rindu, tetap menginginkan kamu. Dia nggak ngerti juga perasaan dan emosi ini. Jadi ini ngarah banget ke percintaan ya. Jadi seseorang di sini Taurus ya, bingung gitu ya. Bersama kamu tuh kadang bikin dia bingung, nyesakin dada. Namun nggak ada kamu lebih lagi, dia nggak bisa. Seseorang agak
bisa dibilang memang gak jelas dengan apa yang dia lakukan dalam hidupnya dia. Tapi yang pastinya aku melihat dia sangat-sangat menuju kamu. Dia selalu menuju kamu, ya apapun yang terjadi dia ngarah ke kamu, ya. Dia ingin bersama kamu, ya. Dan apa yang bermain di sini, aku melihat adalah keegoisan dia habis, ataupun keegoisan kamu di sini habis. Mau sekuat apapun, mau berusaha keras apapun, ya, energinya memang saat ini nggak begitu bagus untuk yang namanya memaksakan keadaan, memaksakan kehendak, ya. So Taurus, aku melihat kalian memang butuh untuk bukan menjauh, bukan break, entah putus atau apapun, memang waktunya untuk berpikir masing-masing apa yang kamu inginkan, apa yang dia inginkan, sih. Five of Cups, karena penyembuhan ada saat kalian masuk ke dalam diri kalian masing-masing. Ya, kemungkinan besar ini pengaruh karena kemarin sepertinya sebelum aku buat video ini ada no moon, ya, atau new moon sepertinya. Si energi new moon atau no moon ini memang bagi kalian yang ada energi sih, ya, new super moon, ya, tepat di Isra Mirat, ya, atau apa, dan juga kalau di Hindu disebut sebagai si Mahasi Pravrati, ya, kalau aku nggak salah sebut. Jadi karena energi ini adalah energi yang kestabilan, energi yang menuntut untuk kita kehilangan ego, kehilangan apapun yang membuat kita suffering, ya, yang membuat kita mengarah ke arah kesakitan, kekecewaan. Energi ini mengarahkan kita untuk enggak ada di posisi yang menyakitkan, ya, energi yang amazing untuk diri kamu ataupun untuk orang sekitar kamu, ya, menjadi energi yang real, being yourself, gitu, ya, energi yang enggak menuntut apapun secara berlebihan, menerima apa yang terjadi masa ini, saat ini. Energi yang bagus untuk puasa, memang energi yang belajar untuk ibaratnya kosongkan semua yang ada di dalam diri kamu, gitu, ya. Ibaratnya makanan juga perlu sebentar untuk nggak ada dalam perut kamu, dihilangkan. Si energinya bakal ada releasing, pengeluaran. So Taurus, aku melihat, ya, kesakitan, kekecewaan kamu mengarah ke dalam kehabisan, dalam energi pelepasan yang bagus banget, ya, di new moon ini, atau di new moon, new super moon ini, King of Wands, Jadi akhirnya aku melihat setelah ada new moon dan akhirnya masuk ke bulan lagi, aku melihat memang energi kamu bakal bertemu dengan seseorang, akan kembali mendekati kamu, ya. Seseorang di sini menyadari apa yang dilakukan itu salah. Kalau dia terlalu menuntut kamu atau terlalu egois terhadap diri dia, ya dia akan kehilangan kamu, Dia menyadari dia nggak bisa juga seegois ini, ya, the sun, energi ego, energi soul, energi jiwa kamu, ya. Energi soul, energi jiwa adalah energi dimana karma baik ataupun buruk yang kita bawa dalam hidup ini, entah kita sengaja ataupun tidak, ini memang harus ada dalam hidup kita, harus kita rasakan, ya, sebagai bentuk pelepasan energi kita untuk nggak lagi sakit, nggak lagi kecewa. Nggak Taurus, energi orang dari masa lalu yang nggak jelas dengan diri dia sebelumnya, dia akan sangat jelas kembali ke kamu, Dia untuk berantem, untuk bermasalah sama kamu, akhirnya dia nggak bisa, dia takut. Dia memilih untuk nggak berurusan dengan kamu, ya. Ada Page of Cups, dan ada Page of Wands, the Knight of Cups, dan the Emperor, dan ada Chariot atau energi the Moon, ada energi Aries, energi the Moon, energi bulan. Seperti aku bilang tadi, ada pengaruh bulan, ada energi Cancer, Seseorang akhirnya menyadari perasaan dan emosinya mungkin
terlalu mengontrol dia, dan dia kayak akhirnya ego dia runtuh. Dia nggak tahu gimana ya, tapi aku mau sama dia, aku ingin dekat sama dia, tapi gimana ya, itu dia bakal ngerasain gitu. Akhirnya runtuh sendiri, dan ya whatever lah sih, dia datang ke kamu kayak membawa hadiah untuk kamu ya, energi seperti kucing ini membawa catnip ya, ngasih lihat ke kamu, aku ingin dekat dengan kamu, ingin disayang kamu lagi, ingin berarti lagi, ingin ada dalam hidup kamu lagi. So jangan biarkan aku sendirian gitu ya sih. Jadi energinya seseorang di sini memang dia takut akan sendiri gitu ya, karena dia udah ngerasakan jauh dari kamu. So itulah kenapa dia butuh untuk pergi, memang untuk dia berpikir. But yeah, that's good. Apa yang terjadi ini membantu kita untuk melihat ke arah yang sebenarnya, seharusnya ya. Ada energi yang memang belajar mengikhlaskan, dan jujur aku suka banget sih Seven of Pentacles, permulaan yang baru banget. Jadi kau bisa memulai cinta yang baru bersama orang yang lama dengan energi dia yang jauh-jauh lebih baik ya Taurus. Namun ada juga energi orang baru juga hadir, karena Seven of Pentacles bisa memperlihatkan banyaknya pilihan, lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2 atau 3 orang mencoba mendekati kamu, karena energi kamu yang jauh-jauh lebih bisa kamu handle. Kamu nggak menuntut seseorang, atau kamu bisa mengontrol diri kamu. Kamu udah jauh lebih baik, dan orang lama jadinya ngelihat kamu juga sangat-sangat dia sangat kagum dengan kamu, dia sangat fokus ke kamu ya, dan dia ngelihat gimana kamu juga fokus dengan keluarga kamu. So what else gitu ibaratnya. Dia yang dia cari dalam hidup ini sebenarnya adalah energi dimana dia bisa kembali kemanapun setelah dia pergi menjauh. Dia bisa kembali ke tempat dia pulang, home bagi dia, dan dia ngerasain kamu adalah home bagi dia ya. Itu yang dia ngerasain. Home yang dimaksud di sini adalah bukan home yang maksudnya bentuk bangunan gitu. No, home di sini yang aku maksud adalah tempat dia kembali setelah dia lelah, capek, kerja keras. Tempat dia untuk kembali itu adalah pelukan kamu, adalah lengan kamu sih. Dia udah mendambakan saat ini, karena gimana pun apapun yang terjadi setelah kalian sama-sama, aku ngeliat banget ini bisa energi break, energi perceraian juga ya. Kamu membiarkan dia untuk memenangkan egonya dia sih, membuat dia akhirnya juga melihat kamu nggak berjuang lagi ya. Dia justru mempertanyakan yaitu apakah kamu ingin sama dia apa enggak ya, karena dia nggak pernah mau tanpa kamu, nggak pernah ingin tanpa kamu sih. Energi seseorang yang sangat-sangat membutuhkan kamu di sini. So setelah energi new moon ini, dia bakal masuk ke dalam, dia bakal saying sorry sih, seperti ayam itu ribut ya, sosokan bilang sorry, maafin aku, dan aku tahu aku salah gitu sih, tapi aku akan perbaiki. Jadi orangnya bukan lip service, orang yang banyak bicara tapi nggak ngelakuin apa-apa. Dia ngelakuin sesuatu sih. Hey, so kita lihat tarot selanjutnya ya. Untuk judgment sih, energinya sekarang nggak baik untuk misalnya kamu nilai ya, oh dia pergi kemarin karena ini, oh dia ninggalin aku karena ini, atau aku ninggalin dia karena ini, bla 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 sih. Energi penilaian ini
hanya bikin kamu overthinking, hanya bikin kamu stres dan nggak hidup di masa sekarang. Dan kamu nggak benar-benar melihat energi yang bermain saat ini, yaitu seperti energinya Libra tentang percintaan yang memang wajar ups and down, naik dan turun, dan itu namanya hubungan. Tapi kalau hubungan selalu steady aja, itu berarti nggak ada pertumbuhan di dalamnya. Si Eight of Swords. Memang terkadang perkataan kamu menyakitkan, perkataan dia juga menyakitkan untuk kamu sih. Pahamilah sih. Energi Three of Swords, kesakitan yang terjadi saat kalian berpisah itu sudah nyakitin dia sekali. Ya, dia udah nggak bisa, dia apapunnya itu dia menginginkan kamu. Si energi The Moon. Oke. Dan ada Eight of Wands. Oke. Dan ada Ace of Pentacles. Wow, permulaan yang bagus untuk kestabilan sebuah hubungan. Jadi ya nggak perlu untuk terlalu dilihat pernah pisahnya atau gimana. Yang penting perjuangan untuk selalu kembali dan perjuangan untuk selalu bersama itu yang utama. Itu sih yang aku lihat. Keuangan dan karir jauh berbeda, malah baik adanya meningkat gitu. Kalau untuk percintaan memang ada problem gitu, so that's okay, it's life. See, Six of Wands. Jadi memang ini keinginan atau jalan yang terjadi saat ini hanya untuk membuat kalian memahami ya wajar kehidupan yang ups and down, naik dan turun. Ya, itu tandanya kita hidup, tandanya kita manusia. So, tinggal kita mau berjalaninya sendiri atau bersama pasangan, entah pasangan yang baru atau yang lama, pilihannya ada di tangan kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.